Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a al-islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikrati wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur di Masjid Sudirman yang dirahmati Allah. Insyaallah pada siang hari ini saya akan sedikit mengingatkan kita semua dan diri saya sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena detik-detik akhir hidup kita tentu semakin dekat dan tidak ada bekal kita pulang, tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita bangga kecuali amal-amal soleh kita. Maka mari sama-sama fokus perhatian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu berbeda dengan binatang. Sama-sama memiliki otak, tetapi berbeda manusia memiliki akal. Akal itu bukan otak. Kalau akal itu otak, berarti monyet juga punya akal. Berarti lembu juga punya akal, karena dia punya otak. Berarti lele, udang, dia juga punya akal karena punya otak. Tidak. Akal itu hanya ada, Allah berikan hanya kepada manusia. Apa itu akal? Akal itu adalah khasyatur ribdi ila dimah. Kemampuan mengkaitkan fakta dengan panca indera, dengan informasi sebelumnya di dalam otak manusia. Dan itu hanya Allah berikan kepada manusia. Itulah maka manusia itu jadi sombong karena akalnya. Bahkan menuhankan akalnya. Kenapa demikian? Karena dengan tanpa Tuhan, manusia bisa melakukan apapun. Maka berkembang di barat yang disebut dengan agnostik. Ya, dia percaya pada Tuhan, tapi tidak percaya kepada agama. Dan dia tidak butuh agama, karena agama hanya merusak, agama hanyalah candu, cukup dengan akal manusia. Teknologi ini buatan akal. Teknologi ini buatan akal. Kereta api Shinkansen kecepatannya 400 km per jam, buatan akal. Kamera buatan akal. Pesawat buatan akal. Tanpa Tuhan, manusia bisa dengan akalnya. Sombong luar biasa. Akan tetapi akal manusia ini ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala keterbatasan. Ya, meskipun hebat, ada batasnya. Apa batasnya? Manusia tidak bisa memikirkan sesuatu yang manusia tidak bisa lihat. Neraka, surga, pahala, dosa. Manusia tidak bisa memikirkannya. Seperti apa bentuknya? Maka akal ini terbatas untuk memahami baik, buruk, benar, salah, terpuji, tercela. Manusia hanya bisa merasakan, tapi manusia tidak bisa menetapkan apakah ini baik atau buruk. Oleh karena itu, ada yang harus kita pahami, hati-hati dengan akal manusia. Karena akal manusia ini yang menyebabkan dia menjadi wajib sholat. Makanya antum semua boleh tidak sholat kalau akalnya rusak. Mbak boleh tidak pakai jilbab kalau akalnya rusak alias gila. Ya, maka selagi kita punya akal, kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Komponen pertama yang ada dalam diri manusia adalah al-aql atau khasyatur ribdi ila dimah. Khasiat yang Allah berikan hanya pada otak manusia. Nah, yang kedua, dalam diri manusia ada yang disebut dengan nafsu. Apa itu nafsu? Dalam bahasa Arab juga disebut dengan an-nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah itu adalah dorongan, ya, atau keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Binatang juga punya ini, nafsu. Itulah mengapa ayam jantan kalau melihat ayam betina, itu nafsu yang dia pakai, tapi dia nggak pakai akal. Dia nggak peduli mau itu mahram atau tidak mahram, itu anak siapa, sepersusuan atau tidak, nggak peduli. Oleh karena itu manusia hari ini banyak yang seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu tanpa menimbang-nimbang pakai akal. Melihat perempuan cantik, sikat, nggak perlu nikah, nggak perlu halal haram. Kenapa? Binatang. Ulaika kal an'am.
Bahkan lebih gila lagi sekarang, ngelihat sesama laki-laki hajar. Bogor, baru-baru ini tempat tinggal saya, gempar. Koran Radar Bogor memberitakan 4.876 gay di kota Bogor. Itu yang melapor di kota Dinkes, yang melapor Dinkes kota. Jadi datanya valid, 4.800. Antum bisa bayangin, 4.800 itu manusia sebanyak apa? Kota Bogor saja. Radar Bogor mengeluarkan berita sekitar 2 bulan, 1 bulan setelahnya, ada riset dilakukan di Dinkes, 2.780 untuk kota Depok. Wallahu alam, ya. Sudirman Tamrin Kuningan seperti apa? Ya, bahkan ada sebuah majalah yang mengatakan 2 dari 10 laki-laki di Jabodetabek terjangkiti penyakit gay. Udah seperti binatang. Bahkan binatang sendiri pun tidak mungkin melakukan aktivitas itu. Antum perhatikan baik-baik bahwa anjing jantan ketemu dengan anjing jantan, apa yang terjadi? Berantem, Mas. Kenapa? Lu anjing, ya, gua juga anjing. Ayo kita berantem. Siapa yang paling anjing di antara kita? Lu atau gua? Anjing itu berantem loh. Lah antum ini gimana sih? Kok bisa laki-laki ketemu laki-laki itu syahwatnya muncul itu gimana? Berarti apa? Syahwat menutupi akal mereka. Ini penyakit. Jadi kalau ini dikatakan bahwa ini anugerah dari Allah, dusta. Perempuan sama perempuan suka, ini rusak otaknya. Karena tidak mungkin magnet itu tidak punya akal. Utara sama utara dia tolak, selatan dengan selatan dia tolak, utara dengan selatan dia nempel. Artinya apa? Artinya magnet yang tidak punya akal pun paham kalau sejenis dia nggak mau, kalau beda jenis dia mau. Maka manusia itu yang kedua, ada dalam diri manusia yang harus dikendalikan yang namanya an-nafs. Ini bahaya nih. Nih pulang dari sini nih. Ngelihat sendal orang bagus, nafsu, ambil. Ngelihat handphone orang bagus, ambil. Ngelihat mobil orang bagus, nafsu, ambil. Ini nafsu. Ini bahaya kalau dibiarkan. Bayangkan manusia kalau semuanya ngikutin hawa nafsu. Nggak peduli istri siapa, nggak peduli anak siapa, nggak peduli anak usia berapa, hajar. Kenapa? Nafsu di atas akal. Nauzubillah min zalik. Hancur kita semuanya. Nah, oleh karena itu, maka Rasulullah SAW, mohon maaf saya harus percepat karena waktu hanya sebentar saja. Saya paling tidak tadi harusnya 45 menit, saya cuma waktu 30 menit. Saya harus singkat. Ya. Akal dan nafsu itu harus dibentuk dua-duanya. Gak boleh kita hanya ngaji, antum kalau taklim hanya membahas perkara-perkara sakofiyah, halal haram, tapi tidak pernah dibahas nafsunya, tidak pernah dibahas rasanya. Hati nggak pernah nangis, nggak pernah disentuh, nggak pernah kemudian digugah untuk semangat dalam Islam, nggak bisa. Jadi dua-dua komponen ini harus disentuh, akal dan nafsu. Bagaimana menyentuh akal dan nafsu? Rasulullah SAW teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka apa yang harus kita lakukan dalam waktu hidup kita di dunia yang singkat ini? Yang pertama, harus belajar perkara-perkara yang fundamen. Saya alhamdulillah akhirnya berkesempatan ngisi untuk di masjid ini. Beberapa kali berhalangan. Alhamdulillah ini masjid gede banget. Pertama kali yang dibangun apa? Fondasi dulu. Antum pertama kali belajar apa? Riba haram, asuransi haram. Pantas antum stres. Harusnya apa dulu? Akidah dulu, iman dulu. Kalau orang imannya sudah mantap, maka jilbab udah nggak usah main-main, dia langsung tutup. Kalau orang sudah mantap akidahnya, dia akan resign dari kerjaan riba. Dia nggak peduli lagi. Kenapa? Akidahnya mantap. Apa kata dia? Allahu yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Nggak takut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kata dia. Allah Maha Kaya. Allah itu memberi segala. Kenapa aku takut pada yang Maha Kaya? Tapi karena imannya nggak mantap, keluar nggak ya? Keluar imannya. Maka apa yang pertama kali Rasulullah SAW didik pertama kali kepada para sahabat? Kenapa para sahabat hebat-hebat luar biasa? Akidah dulu, iman dulu, fondasi dulu, baru tiang-tiangnya, baru bangunan di atasnya. Sehebat apapun beban di atasnya, kalau fondasinya kuat, akan kokoh orang itu. Mau masalah apapun mas tegar. Kenapa? Akidahnya mantap. Tapi kalau akidahnya roboh, maka kemudian robohlah bangunan itu. Maka poin yang pertama yang harus kita lakukan seperti Rasulullah SAW lakukan, pembinaan iman dulu. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairu min wa sarra min Allah Ta'ala. Nah, maka yang kedua, setelah akidahnya mantap, maka akidahnya ini harus menjadi dasar tingkah lakunya. Ketika mau makan, akidahnya bicara, ini boleh nggak ya?
Ketika mau kerja, akidahnya bicara. Ini boleh nggak ya pekerjaan kayak gini ya? Ketika dia mau dapat duit banyak, boleh nggak ya Bitcoin ya? Ini ada fenomena Bitcoin. Ya, boleh nggak ya jual beli pasar saham ya? Boleh nggak ya kemudian menjual aset-aset negara ya? Kenapa? Karena akidahnya harus menjadi standar berpikirnya. Ketika mau nikah berpikir, boleh nggak ya nikah kayak gini ya? Kontrak, aku nikahi kamu 3 bulan lamanya. Boleh nggak ya? Jadi yang pertama mantap akidahnya, sudah dibina akidahnya jadi dasar tingkah lakunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akidahnya bicara. Allah memanggilku, berangkat langsung. Meeting, tar dulu deh. Ya, aku nanti nyusul. Izin 5 menit, langsung sholat. Kenapa? Akidahnya minta. Nah, oleh karena itu, maka kalau manusia sudah terbentuk kepribadian Islamnya, maka jangan dianggap dia seperti malaikat. Manusia juga tetap yang namanya manusia. Dia khata' wa nisyan. Dia khilaf dan dia salah. Maka bagaimana cara membentuk manusia agar akliyahnya terbentuk? Yang pertama, harus banyak-banyak membaca dan mengkaji Islam. Punten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya sayangi, kita ini paling malas baca. Penyakit umat Islam itu paling malas baca. Padahal baca itu adalah menguatkan akal kita. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang masuk dalam bacaan kita akan mempengaruhi apa yang keluar dari perbuatan kita. Kalau antum masuknya itu, mohon maaf, masuknya yang negatif-negatif, maka yang keluar kata-katanya negatif, tingkah lakunya negatif. Kalau yang masuk Islam halal haram, Islam halal haram, maka kalau melihat sesuatu, ini boleh nggak ya? Ini halal nggak ya? Ini haram nggak ya? Maka yang pertama kali harus dibentuk adalah banyak-banyak membaca buku. Yang kedua, rajin-rajin ikut kajian. Supaya apa? Apa yang mengisi akal kita, itu yang keluar tingkah laku kita. Kita nggak usah heran ya, hari ini kita lihat ada seorang muslim mendadak pakai sorban, mendadak pakai kopiah, tiba-tiba kemudian mengatakan ini dan itu seakan-akan paling tahu tentang Islam. Dan mengatakan ini dan itu seakan-akan paling berjasa tentang negeri ini. Kenapa? Karena akalnya nggak pernah diasah oleh Islam. Nggak tahu, tapi banyak ngomong. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kata Rasulullah SAW, ruwaibidoh. Apa itu ruwaibidoh? Ya Rasulullah, orang bodoh, tapi bicara agama. Nah, oleh karena itu, kita lihat juga bagaimana kemudian membentuk nafsu. Nah, tadi akal kan? Bagaimana kemudian membentuk nafsu? Maka harus banyak-banyak amal-amal sunnah. Nah, tadi antum saya perhatikan, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, qabla, ba'da. Ya. Kemudian apa lagi? Nanti malam, sholat sunat khus, ya, sholat sunat gerhana, sholat sunnah. Apalagi? Keropak lewat. Tuh, ada brosur lewat. Ya, mohon izin, saya edarkan brosur. Saya punya program Indonesia Bisa Baca Quran. Ada survei dari Susenas, 53% umat Islam nggak bisa baca Quran. Jadi kalau 200 juta penduduk Muslim, 100 juta umat Islam nggak bisa baca Quran. Nah, program itu antum donasi di sana, sedekah di sana, dananya kita keliling Indonesia. Ngapain? Kita beresin yang nggak bisa baca Quran. Ya, untuk apa? Nafsu. Kemudian apa lagi? Saum. Ya, Senin, Kamis, Daud, boleh. Apalagi antum saum misalnya. Ya, saum misalnya membayar qadha bagi yang perempuan. Apalagi saum yang lain. Silahkan. Sholat malam, ya, jam 8 sampai jam 10-an sekitar gitu. Antum masuk masjid ini, duha, duduk dikit. Tadi saya lihat ada beberapa duduk dikit, langsung Quran. Bagus itu. Untuk apa? Supaya nafsu antum Islami. Nah, oleh karena itu, kenapa nafsu harus Islami? Karena ujian kita ini datang bertubi-tubi. Ada orang yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang Allah uji dengan kekayaannya. Dulu rajin ke masjid, selalu sholat pertama. Sekarang jabatannya naik, gajinya naik, nggak pernah ke masjid lagi, karena istidraj, ujian. Ada yang dulu, masya Allah, nggak punya anak. Begitu punya anak, malah anaknya nggak dididik sesuai perintah Allah. Berarti apa? Pentingnya nafsiyah. Agar apa? Agar antum tegar menghadapi hidup. Ya, coba bayangin ujian hidup ya. Mohon maaf sudah tahu ya, Indonesia sekarang masuk dalam peringkat negara terhutang terbesar. Ya, hutang pemerintah Republik Indonesia 2017 jatuh tempo sekitar 4.000 triliun. Ya, di tahun 2018 harus membayar bunganya sekitar 1.500 triliun. Ya, maka kemudian panik, ya, APBN defisit, sumber pemasukan tidak ada, dana zakat dipakai, dana haji dipakai. Untuk apa? Karena beban hidup semakin berat. Perusahaan-perusahaan sudah mulai banyak PHK. Perbankan sudah mulai banyak mengurangi karyawan karena semuanya fintech.
financial teknologi, orang semuanya mobile, sudah tidak mau pakai tenaga manusia lagi. Sehingga apa? Sehingga kemudian ujian hidup akan semakin berat. Bagaimana agar kita tenang dan tetap sabar menghadapi ini semua? Nafsiyahnya harus bagus, akliyahnya bagus, nafsiyahnya bagus. Nah, maka kalau kemudian nafsiyahnya bagus, jadilah mereka juara. Juara apa? Juara karena mereka menjadi kekasih Allah. Bagaimana mereka menjadi kekasih Allah? Karena mereka mampu mengendalikan hawa nafsu mereka. Ya, saya kemarin dapat data dari Kemenkumham. Ya, Kemenkumham sekarang lagi pusing, Bapak Ibu. Kenapa? Penjara di Indonesia penuh. Ya, saya kemarin rutin ngisi di penjara di Gunung Sindur BSD. Terakhir saya datang 2 tahun yang lalu, itu pesertanya masih 150 orang. Sekarang, ya, kepala lapasnya WA, Ustadz datang dong ke sini. Penduduk kita sekarang sudah ramai Ustadz. Berapa sekarang Pak? 1.700 orang. Kenapa? Residivis semuanya, Mas. Orang maling motor masuk, keluar, maling ATM keluar, maling kartu kredit dan seterusnya. Kenapa? Bagaimana mau kekasih Allah? Karena nggak dekat dengan Allah dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nafsiyahnya bermasalah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita harus segera apa? Bersegera meraih ampunan dari Rabb kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kalian. Segera, cepat, jangan lambat-lambat. Apa itu? Mohon ampun kepada Rabb kalian dan surganya yang disediakan seluas langit dan bumi kepada orang-orang bertakwa. Kemarin saya ngisi di rumah Eyang Habibie, goyang. Rupanya itu yang terjadi 6,4 skala Richter. Orang pada keluar semua, langsung ketik di media-media, semuanya panik. Mungkin antum juga waktu itu panik. Baru 6,4. Bayangkan tambah 1 digit saja, maka kita sudah jadi seperti Banda Aceh. Ya, 1 digit saja Allah tambah, cep, maka air akan naik sekitar 14 meter dan punya kecepatan sekitar 385 km per jam. Jangan lupa, 2005 Aceh itu cuma dikasih 7,6, 7,8. Apa yang terjadi? Airnya tingginya 17 meter, ya sekitar atas itulah. Ya, kecepatannya berapa? 385 km per jam. La haula wala quwata illa billah. Antum pernah ke Banda Aceh? Kalau nanti ke Banda Aceh, main ke Banda Aceh, ada kapal besarnya sebesar masjid kita ini. Di mana? Di pusat kota. Kok bisa? Tadinya kapal yang di tengah kota digeser sama air, tengah kota airnya surut, kapalnya nyangkut. Pertanyaan saya, jemaah yang dirahmati Allah, apakah Jakarta, Sudirman, Tamrin, Kuningan ini harus nyangkut ratusan kapal dari Tanjung Priok nyangkut di sini? Apakah butuh misalnya 5 kapal saja nyangkut ya di sekitar Monas 1, ya, di sekitar Merdeka Selatan 1? Harus seperti itu kita. Masya Allah. Maka ayo cepat-cepat minta ampunan dan kembali pada Allah seperti bersegeranya kita pada nada handphone kita. Tret handphone. Telepon, istriku sayang. Angkat langsung, cepat. Jangan lambat-lambat. Telepon, mama, ibu, angkat cepat. Cepat merespon. Lihat bagaimana kemudian Allah dan Rasulnya mengatakan, ya, orang-orang beriman itu jika diseru kepada Allah, mereka mengatakan iza du'u ilallah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh. Bukan sami'na wa fikirna. Iya Ustaz, saya tahu itu haram Ustaz, tapi ya bentar Ustaz, kita pikir-pikir dulu lah Ustaz. Soalnya nanti repot ini, rumah tangga gimana ya. Orang beriman itu ketika Allah minta, mereka sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa fikirna. Ya. Nah, oleh karena itu tidak patut bagi laki-laki perempuan jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, mereka pilih-pilih. Allah bilang udah haram, cari ustadz yang bolehin. Ustadz sudah halalkan, dalilnya sudah benar, cari ustadz suruh haramin, nggak boleh. Kalau Allah sudah haramkan, haramkan. Kalau Allah sudah halalkan, makan, nikmati. Kenapa? Halal. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naron, wa quduhan nas wal hijarah." Takutlah kita. Ya, kita ini kan enggak takut kan karena belum kelihatan. Nanti kalau udah kejadian, ya, maka kemudian kita katakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, pulangkan kami ke dunia ini sebentar saja, meskipun harus jadi tanah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana Rasul dan para sahabat bersegera. Cepat-cepat, nggak mau lambat-lambat.
Langsung, bagaimana? Kita lihat Rasulullah SAW bersedekah. Bagaimana Rasul bersedekah? Kekasih Allah, orang paling takwa, lagi sholat di Masjid Nabawi, lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rasul langsung melompati shaf pertama, melompati shaf kedua, melompati shaf ketiga, masuk ke kamar istrinya. Para sahabat langsung bingung. Gak biasanya Rasulullah SAW seperti itu. Maka kemudian, ada apa? Nggak tahu. Ada apa? Nggak tahu. Rasul keluar dari kamar istrinya dan para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau begitu bergegas? Apa kata baginda? Beliau mengatakan, ada emas di kamar istriku yang belum kami keluarkan sedekahnya. Masya Allah. Cepat banget mas. Jadi nggak nunggu. Oh, ya maksud saya zikir dulu. Nggak akan hilang kok. Ya nggak? Entar deh gitu maksudnya. Zikir dulu, doa dulu, apa dulu kayak gitu. Sholat sunnah dulu. Enggak. Rasul langsung langsung masuk. Langsung. Ada di kamar istriku emas yang belum kami keluarkan sedekahnya. Cepat. Cepat sekali. Bayangkan itu Rasul teladan kita. Ya, Nabi kita. Ya, cepat sekali kemudian mau sedekah itu udah langsung. Ya, kita lihat juga bagaimana kemudian para sahabat yang lain misalnya. Ya, kita lihat misalnya ya, Hanzalah. Ya, mungkin antum sudah pernah kenal kisahnya. Hanzalah ini, masya Allah, laki-laki yang sangat menjaga kesuciannya. Tidak pernah pacaran, tidak pernah main perempuan. Alhamdulillah menikah. Pada saat malam pertama, Hanzalah berhubungan dengan istrinya. Setelah berhubungan, tertidur ia. Lantas ketika menjelang subuh, terdengar derap pasukan jihad. Drup, 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 drup. Langsung terbangun. Apa yang terjadi? Hanzalah bangun, langsung kemudian memakai baju besinya, diasah pedangnya, lantas ikut ke barisan jihad medan Uhud. Apa yang terjadi? Hanzalah syuhada. Tubuhnya sudah tidak berbentuk lagi, wajahnya pun susah dikenali. Dan kemudian Rasulullah SAW menggendong jenazahnya dan berkata, siapa yang tahu keadaan Hanzalah sebelum ini? Lantas kemudian istrinya lari-lari dan teriak, ya Rasulullah, itu Hanzalah suamiku. Dia belum mandi junub, ya Rasulullah. Masya Allah, mandi junub pun enggak. Kenapa? Ingin cepat. Subhanallah ya, para sahabat itu luar biasa. Jadi enggak, kalau kita kan mungkin mandi dulu, sarapan dulu, ngopi dulu, update status dulu. Ini enggak. Cepat, langsung, nggak ada nunda-nunda. Dan dia lupa, dia belum mandi junub, dia lagi jinabah. Apa kata Rasulullah? Tersenyum dan kemudian Rasul mengatakan, wahai istrinya Hanzalah dan semua kaum muslimin, beliau sudah dimandikan malaikat-malaikat Allah. Maka langsung bersama darah dan seluruh tubuhnya dimakamkan tanpa perlu dimandikan. Karena dia sudah dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Dan sampai sekarang makamnya masih ada di dekat gunung Uhud, Jabal Uhud. Oleh karena itu, kita lihat juga Rasulullah SAW sedang mengimami sholat. Kemudian tiba-tiba Jibril datang. Ya Muhammad, kiblat sudah pindah. Yang tadinya Masjidil Aqsa, sekarang pindah ke Masjidil Haram. Apa yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW? Lantas Rasul merubah arah kiblatnya. Dan para sahabat pun ketika melihat Rasul bergerak, maka para sahabat pun bergerak memindahkan arah kiblatnya. Detik itu juga tanpa menunggu salam. Dan kemudian setelah sholat, tidak. Detik itu juga. Kita lihat juga bagaimana kemudian para sahabat ketika pulang medan jihad, mereka lapar, mereka nggak ada makanan, yang ada cuma keledai kampung, sudah direbus, lagi mendidih. Bayangin antum lagi lapar-laparnya ada sop. Apa yang terjadi? Para sahabat begitu mau disikat, datang sahabat yang lain. Kalian belum tahu keledai kampung itu diharamkan? Hah? Begitu? Iya. Apa yang terjadi? Langsung sama panci-pancinya ditendang, nggak jadi makan. Begitu bersegeranya mereka. Luar biasa, generasi terbaik, luar biasa, taat banget. Ya, kita lihat juga Homer. Bagaimana tentang Homer? Para sahabat itu sebelum Homer diharamkan, hobinya itu minum Homer. Dan kalau sudah minum Homer itu satu gentong, ya, banyak minumnya. Begitu datang Abu Bakar mengatakan, udah tahu belum? Hurrimat alaikumul mayyit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal homru wal maisir wal ansabu ridsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum turhamun. Sudah diharamkan, najis, perbuatan setan. Apa yang terjadi? Antum tahu? Langsung kendinya dipecahkan. Jeder. Apa yang terjadi? Madinah itu semuanya becek oleh air simpanan Homer di kamar masing-masing. Luar biasa. Mantaslah mereka. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Luar biasa. Perempuannya, Mbak. Apa yang terjadi?
Ketika kemudian ada perintah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika dan seterusnya. Wahai para nabi, katakan pada istrimu, katakan pada anak perempuanmu, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? Sama perempuannya juga, ambil hordeng, ambil selimut, ambil sarung, langsung ditutup. Detik itu juga mereka langsung keluar rumah, tidak lagi membuka auratnya. Detik itu juga hordeng, spray jadi korban. Bagaimana dengan wanita muslimah hari ini? Ntar Ustaz, pipi saya cabi Ustaz, saya agak repot Ustaz kalau saya tutup begini, nanti kelihatan tembil. Ada aja alasannya. Sudah tembil, sudah nggak tembil, dikurusin. Apalagi Ustaz, saya tuh penting jilbabin hati Ustaz, daripada hatinya busuk tapi nggak pakai jilbab. Pakai busuk tapi jilbab, mendingan saya Ustaz, hatinya busuk tapi nggak pakai jilbab gitu ya. Nah jadi pernyataan-pernyataan seperti itu keluar. Kenapa? Ya begitulah. Sutra sama. Ada yang pakai sutra. Para sahabat bertanya, ya. Kemudian Rasul bertanya, engkau sudah masuk Islam? Iya. Itu kenapa sutra masih dipakai? Oh, nggak boleh ya Rasulullah? Iya, sudah haram bagi laki-laki. Langsung dirobek-robek. Ya, jadi generasi sahabat itu luar biasa, dan kita hari ini tidak seperti generasi sahabat. Tapi apa? Kita hari ini hidup di akhir zaman. Saya tahu antum berat, sama saya juga. Tapi ingat janji Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul kita? Orang-orang yang di akhir zaman dia bersabar, pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Sahabat bertanya, 50 lipat dari kami atau dari kalangan mereka? Dari kalian. Bayangkan, 50 kali lipat dari para sahabat. Siapa mereka? Orang yang di akhir zaman sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin beli mobil, antum kira antum aja yang mau? Saya juga mau, Mas. Antum kira nggak naksir mau mobil bagus? Naksir, saya manusia normal. Cuma apa? Mobilnya belinya pakai apa? Riba? Enggak. Ya. Antum kira antum aja yang pingin mobil rumah mewah? Saya juga pingin, saya manusia sama kayak antum. Pingin ibu saya dibahagiakan, pingin istri saya dibahagiakan. Tapi saya mikir, kalau beli kayak gitu gara-gara gitu saya zina dengan ibu kandung saya? Enggak. Ini sabar Mas, sabar. Pahalanya berapa? 50 kali lipat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sabar. Nah, oleh karena itu dulu para sahabat begitu bergegas, begitu cepat, begitu tidak menunda perintah-perintah Allah. Pertanyaannya, jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, saya ingatkan teman-teman semuanya, jamaah semua, yuk kita bersegera, jangan main-main sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala yang lebih besar lagi. Dan terlambat bagi kita untuk bertaubat. Kenapa? Karena kita akan pindah fase. Kemarin kita di fase rahim, sekarang kita di alam dunia. Dan ini pasti tidak lama. Besok kita akan masuk ke sini. Guru saya kemarin, ya, Ustadz Hilman Rosad sudah wafat, UJ sudah wafat, Zadudin MZ sudah wafat, ya, Habib Kuitang kemarin sudah wafat. Sebentar lagi Fatih Karim juga akan wafat. Sebentar lagi antum wafat. Pertanyaan saya, bekal apa yang antum bawa nanti pulang? Sholat belang bentong, bacaan Quran belum benar, infak masih sedekah Kapten Patimura, Masya Allah, sholat malam jarang, umroh juga belum pernah berangkat, haji apalagi, Allahu Akbar. Maka cepat, yuk, jangan berlambat-lambat. Kenapa? Ajal, kita buru-buru sama ajal, karena ajal sudah ada di depan hidup kita. Dan besok kita akan dikumpulkan di Yaumil Mahsyar selama 50.000 tahun lamanya. Dan akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunggu, kita akan dibersihkan dulu berdasarkan dosa dan kekhilafan kita masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, hidup ini punya pilihan. Antum mau taat, ada jalannya. Antum mau maksiat, juga ada jalannya. Maka saya ingatkan antum semuanya, hanya yang layak, yang Allah akan beri hadiah yang indah, hanya yang pantas, yang Allah akan kabulkan setiap perintah. Jangan katakan doa antum tidak diijabah. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Karena Allah janji, ud'uni fastajib lakum. Minta, aku kasih. Tapi dengan syarat dan ketentuan, antum memang pantas menerima itu semuanya.